الله أكبر الله أكبر الحمد لله الذي خصنا بأعظم كتاب أنزل وشرفنا بأكرم رسول بعث وفضلنا بخير شريعة شرعت أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عنت له الوجوه وخضعت له الرقاب وسجدت له الجباه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله هدى أمته من ضلال وبصرها من العمى وأرشدها من الغي اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا لقد فاز المتقون حيث قال جل وعلا في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة
tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah wa a'azzakumullah. Di awal khutbah ini khatib berwasiat pada diri sendiri dan kepada seluruh jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan kualitas keimanan, keislaman serta ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, terutama saat-saat kita berada di satu dari al-ashhurul hurum, bulan-bulan yang mulia, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan satu yang kita sedang berada di dalamnya adalah bulan Rajab. Sepatutnya kita bertakwa kepada Allah. Dengan berbekal ketakwaan kepada Allah itulah kita akan punya energi untuk beribadah dan beramal islami secara maksimal insyaallah. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah wa a'azzakumullah. Tema khutbah kita pada Jumat kali ini adalah memaknai kehidupan dunia. Landasan syar'inya adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah ibnu Umar, yang merupakan satu dari 4 sahabat yang bernama Abdullah al-Abadilah al-Arba'ah yang terkenal dengan kecerdasannya. 3 selain Abdullah ibnu Umar adalah ada Abdullah ibnu Zubair, ada Abdullah ibnu Amr ibnu As, dan satu lagi adalah Abdullah ibnu Abbas. Tapi hadis ini dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan Allah meridai Abdullah dan ayahnya yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dalam hadis yang pendek, salah satu ciri dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sekaligus perkataan Rasul adalah apa yang disebut dengan jawami'ul kalim. Ungkapan Rasul sallallahu alaihi wasallam pendek tapi ia memiliki kandungan makna yang dalam. Apa sabda Rasul? Abdullah ibnu Umar berkata begini, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimangkibi. Rasul dulu pernah memegang pundakku. Apa yang bisa kita maknai dari sikap Rasul memegang pundak Abdullah? Para ulama-ulama kita berkata, cara kita menghadirkan kasih sayang kepada yang lebih muda itu diantara sekian banyak caranya adalah dengan kita memegang pundaknya. Faqala, lalu ia Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa ungkapan Rasul yang pendek yang memiliki kandungan makna yang dalam itu? Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabilin. Kun, jadilah engkau fid dunya, di dunia ini, ka'annaka gharibun, seakan-akan engkau itu orang asing, au abirus sabilin, atau penyeberang jalan. Jadi Rasul menganalogikan keberadaan kita di muka bumi ini, satu laksana orang asing dan yang kedua adalah penyeberang jalan. Lantas jamaah sekalian, apa yang bisa kita maknai dari 2 perumpamaan ini? Yang pertama, kita ini adalah orang asing. Paling tidak ada 3 makna dari perumpamaan yang dihadirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa kita ini adalah orang asing. Yang pertama, orang asing ketika ia berada di negara orang lain dan ia survive, dipastikan ia harus punya bekal. Kalau ia tidak punya bekal, dipastikan dia akan memiliki banyak masalah. Begitu juga dalam kehidupan dunia ini, seakan Rasul sallallahu alaihi wasallam pesan kepada kita, hati-hati saat kita mengarungi hidup di dunia ini, pastikan kita punya bekal.
Apa bekal yang harus senantiasa kita bawa dalam mengarungi kehidupan ini? Yaitu apa yang Allah Subhanahu wa taala anjurkan pada kita semua dalam surah Al-Baqarah yang sangat masyhur, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Maka berbekalah kalian, dan bekal yang terbaik adalah bekal ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Maka pastikan setiap kita, dimanapun kita berada, dan bahkan termasuk saat kita berada di masjid, kita harus punya bekal ketakwaan kepada Allah. Karena bisa jadi orang melakukan maksiat di masjid. Kemaksiatan orang di masjid tidak seperti orang-orang yang berada di luar masjid. Tapi setan begitu canggih untuk menggoda manusia agar di masjid ia melakukan kemaksiatan. Dan rata-rata itu adalah kemaksiatan spiritualitas. Riya, sum'ah, sombong, yaitu meremehkan orang lain, hasad. Ini yang harus kita waspadai, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Ketakwaan itu kita tidak harus hadirkan saat kita berada di pasar, berada di mal, di tempat kerja kita, termasuk saat kita berada di masjid yang merupakan tempat ketaatan, karena orang juga punya potensi melakukan kemaksiatan kepada Allah. Yang kedua, Jemaah sekalian, orang asing. Seseorang ketika berada di negara orang lain umumnya durasi waktunya pendek. Seakan Rasul sallallahu alaihi wasallam pesankan kepada kita, hati-hati hidup di dunia, bahwa keberadaan kita di muka bumi ini tidak lama. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita, a'maru ummati baina sittina sanatan ila sab'ina sanah. Jatah rata-rata usia umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Kalau kita berguru kepada apa yang terjadi pada Rasulullah dan yang terjadi para sahabat-sahabat Rasul, terutama para khulafaur rasyidin, kita akan mendapatkan data bahwa suhunya Rasul meninggal ternyata di usia 63 tahun. Beberapa mu'arrikh ahli sejarah mendefinitifkan 63 tahun lebih 4 hari, dan beliau meninggal di akhir waktu duha. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang merupakan sahabat terbaik, ternyata beliau juga meninggal di usia 63 tahun. Karena apa? Karena selisih usia antara Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar 2 tahun. Rasul lebih tua dari Abu Bakar. Rasulullah meninggal tahun 11 Hijriah, sementara Abu Bakar meninggal pada tahun 13 Hijriah. Dan itu maknanya berarti usianya sama ketika meninggal, yaitu 63 tahun. Begitu juga sahabat Umar bin Khattab meninggal di usia 63 tahun. Begitu juga sahabat Ali bin Abi Thalib meninggal di usia 63 tahun. Hanya satu dari khulafaur rasyidin yang meninggalnya tidak di usia 63 tahun, yaitu Utsman ibn Affan. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Isabah fi Tamyizis Sahabah, dan juga Imam Ibnul Athir dalam kitabnya Usdul Ghabah menuturkan ada 2 versi bahwa sahabat Utsman meninggal. Ada satu riwayat mengatakan 79 tahun, dan dalam satu riwayat yang dikatakan 80 tahun. Jadi dengan demikian jemaah sekalian, rata-rata umat Rasul itu meninggalnya di usia 60-an tahun. Dan itu maknanya apa? Kita yang sudah masuk usia 60 tahun sampai 70 tahun, pastikan kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan Rajab yang dinyatakan bahwa bulan Rajab itu termasuk minal asyuril hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga jemaah sekalian, kalau kehidupan dunia itu pendek, berarti ada kehidupan yang panjang. Dan kehidupan yang panjang itu adalah kehidupan akhirat
dan kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang hakiki. Surah 29 ayat yang ke-64 Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah lahwun, canda, walaib, dan permainan. Canda, permainan itu pendek. Setelah Allah katakan wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu walaib, Allah katakan wa innad daral akhirata lahiyal hayawan, dan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang hakiki. Maka pastikan kesadaran kita dan pengetahuan kita bahwa sesungguhnya kehidupan akhirat adalah kehidupan yang hakiki, maka jangan barter kehidupan yang hakiki ini dengan kehidupan yang sementara, yaitu kehidupan dunia. Apalagi kita berada di tahun 2023, 2024, godaan-godaan dunia begitu luar biasa dahsyat. Yang kedua, jemaah sekalian, Rasul memperumpamakan keberadaan kita di muka bumi ini adalah seperti abirus sabil, penyeberang jalan. Apa yang kita bisa maknai bahwa kita hidup di dunia ini adalah seperti penyeberang jalan? Paling tidak ada 3 makna. 3 makna itu, yang pertama, saat kita menyeberang jalan, maka kondisi jalan itu ada 2 kemungkinan. Satu, dia rame, dan yang kedua, dia sepi. Kalau rame, ada 2 hal yang harus kita lakukan. Pertama, kita harus hati-hati saat menyeberang. Dan yang kedua, kita jangan ikut-ikutan kalau saat menyeberang dalam keramaian itu membahayakan pada kita. Apa maknanya dalam konteks kehidupan di muka bumi ini? Yang pertama, ketika kita menyeberang jalan kita harus hati-hati. Itu maknanya ketika kita menjalani hidup di dunia ini kita harus berhati-hati. Karena apa? Godaannya terlalu banyak. Dan Allah telah menghiaskan hal-hal yang kita sukai. Kalau kita tidak bisa mengelola dengan baik, maka dipastikan kita jatuh pada kemaksiatan kepada Allah. Lihat firman Allah Ta'ala dalam surah 3 ayat 14 surah Ali Imran. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Zuyyina lin-nas, telah dihiaskan bagi manusia. Allah mengungkapkan kata zuyina itu dengan fi'lun majhul, subjeknya atau fa'ilnya tidak disebutkan. Para ulama-ulama tafsir mengatakan, kenapa fa'ilnya tidak disebutkan, kenapa tidak dikatakan zayyanallahul insana? Karena lil maklum, karena sudah maklum yang menghiasi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dihiaskan kepada manusia? Hubbus syahwat, cinta kepada kesenangan-kesenangan. Apa objek yang lazim disukai oleh manusia? Allah sebutkan di ayat itu ada 6. Pertama adalah minan nisa, wanita. Yang kedua adalah banin, anak. Yang ketiga adalah wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah, harta yang melimpah berupa emas dan perak. Setelah itu wal khairil musawwamah, kuda pilihan, wal an'ami, binatang ternak, yang terakhir adalah wal hars, yaitu sawah ladang. Yang menjadi pertanyaan, salahkah kita mencintai itu semua? Tergantung motifnya. Jikalau kita mencintai itu motifnya berbasis iman, maka itu legal, diperbolehkan. Cinta kepada wanita, tapi untuk dinikahi, setelah itu ia membangun keluarga yang penuh dengan sakinah, mawaddah, warahmah, membangun keluarga satu dengan yang lain, menguatkan agar menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya mereka punya orientasi membangun keluarga yang tidak hanya bahagia di dunia tapi juga nanti di akhir, maka itu legal. Tapi ketika cinta terhadap lawan jadi didasarkan pada hawa nafsu, ini adalah cinta yang ilegal. Begitu juga cinta terhadap anak, terhadap harta, terhadap kendaraan, terhadap sawah ladang, dan juga binatang ternak.
itu tergantung pada motifnya. Jikalau karena Allah, cinta terhadap harta. Jikalau motifnya karena Allah, setelah ia punya harta yang banyak, tapi hartanya ada li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah, itu legal. Seperti yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Rasul. Tidakkah kita mendapatkan fakta sejarah bahwa hanya 1 dari 10 sahabat Rasulullah SAW yang dijamin masuk surga itu yang miskin? 9-nya ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar ibn Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Talhah bin Ubaidillah, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Sa'id bin Zubair, ada Zubair ibn Al-Awwam, ada Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah ibn Jarrah. Semuanya adalah kaya-kaya. Hanya 1 yang miskin, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib. Tapi kecintaan mereka itu berbasis iman, maka apa yang ia miliki dari hartanya itu digunakan untuk li'ila'i kalimatillah, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, banyak sekali sahabat Rasulullah SAW yang kaya raya, termasuk di Madinah. Itu ada 2 sahabat namanya Sa'ad. Satu namanya Sa'ad bin Mu'ad, satu namanya adalah Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah adalah sosok sahabat yang sangat luar biasa. Ia minta sama Allah agar dikasih rizki yang banyak. Ia tidak mau dikasih rizki yang sedikit, tapi doanya makbul dan hartanya digunakan untuk kemaslahatan ummah, kemaslahatan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang miskin, terutama mereka yang tinggal di beranda yang sekarang areanya ada di Masjid Nabawi yang disebut dengan Suffah, ahlu Suffah, termasuk yang menikmati harta Sa'ad bin Ubadah, sahabat Abu Hurairah dan teman-teman beliau yang miskin, yang akhirnya mereka bisa fokus belajar dari agama. Yang kedua, jemaah sekalian, saat kita menyeberang dan jalan itu rame, apa yang harus kita lakukan? Kita jangan ikut-ikutan saat menyeberang, karena itu berbahaya. Maka itu memberikan edukasi dalam hidup ini. Kita jangan punya mental ima'ah, mengekor. Sehingga Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang jalurnya dari sahabat Utsman bin Affan, Rasul bersabda, la takun imma'atan 'alan nas, in ahsanu ahsantum wa in asa'u asatum. Jangan kalian itu mengekor kepada manusia. Jikalau mereka baik, kau ikuti kebaikan mereka, tapi kalau mereka melakukan keburukan, maka kau juga ikuti keburukan mereka. Walakin, kata Rasulullah SAW, in ahsanu ahsantum, kalau mereka melakukan kebaikan, duplikasi kebaikan mereka. Tapi kalau mereka melakukan keburukan, ijtanibu isa'atahum, yaitu jauhi keburukan mereka. Yang terakhir, jamaah sekalian, ketika kita menyeberang jalan, kadang jalan itu lengang. Maknanya apa? Ketika kita hidup di dunia, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menunaikan ibadah semaksimal mungkin, melakukan amal-amal Islami semaksimal mungkin. Gunakan waktu-waktu kita sebaik mungkin, apalagi saat kita berada di Al-Ashhurul Hurum, yaitu di bulan Rajab. Jangan sampai waktu kita sia-siakan. Pastikan waktu-waktu kita menjadi waktu yang produktif dalam ketaatan kepada Allah. Jangan ada 1 detik pun dari waktu yang kita lalui tidak kita gunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dalam ketaatan kepadanya, dan pada akhirnya kelak ketika kita meninggal, Allah anugerahkan kepada kita husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة صدق وحق وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، لقد فاز المتقون، حيث قال جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ألا وصلوا على نبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث قال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اشف مرضانا وارض المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مآدنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء يا ربنا يا رب العالمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين، ولذكر الله أكبر. وأقم الصلاة والله يعلم ما تصنعون.